Penyelenggaraan kegiatan statistik dalam Kelurahan Cantik Jelita 2024. Sistem Statistik Nasional. Sistem Statistik Nasional tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 4. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional. 5. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang tata cara penyelenggaraan survei statistik sektoral. Sistem Statistik Nasional atau SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari forum masyarakat statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Berikut merupakan ilustrasi kegiatan Sistem Statistik Nasional. Kebutuhan data statistik terbagi dalam 3 jenis, yaitu statistik sektoral, statistik dasar, dan statistik khusus. Statistik dasar yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya adalah BPS sendiri. Dilakukan dengan cara sensus, survei, kompromin, dan lainnya. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau dapat berkoordinasi dengan badan. Adapun cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara survei, kompromin, atau lainnya. Sedangkan statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat, baik lembaga, organisasi, perorangan, maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan badan. Dalam memperoleh data, dilakukan dengan cara survei, kompromin, atau lainnya. Ketiga jenis statistik tersebut menghasilkan data, di mana BPS selaku pusat rujukan statistik. Tujuan Sistem Statistik Nasional. 1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. 2. Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh penyelenggara kegiatan statistik. 3. Terciptanya suatu sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Kegiatan statistik berdasarkan cara pengumpulan data. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional. Cara pengumpulan data terbagi 3, yaitu sensus, survei, dan kompromin atau kompilasi produk administrasi. Sensus, cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sedangkan survei, cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Kompromin atau kompilasi produk administrasi, cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Jenis statistik berdasarkan pemanfaatannya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Terdapat 3 jenis statistik berdasarkan pemanfaatannya. Yang pertama, statistik dasar, 2, statistik sektoral, 3, statistik khusus. Statistik dasar digunakan untuk keperluan yang bersifat luas, dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat. Ciri-cirinya yaitu lintas sektoral, berskala nasional, dan makro. Penyelenggara dari kegiatan statistik dasar adalah BPS. 2. Statistik sektoral digunakan untuk keperluan yang bersifat luas, dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat.
Ciri-cirinya yaitu lintas sektoral, berskala nasional, dan makro. Penyelenggara dari kegiatan statistik sektoral adalah kementerian atau lembaga atau dinas atau instansi. 3. Statistik khusus digunakan untuk keperluan yang bersifat luas, dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat. Ciri-cirinya yaitu lintas sektoral, berskala nasional, dan makro. Penyelenggara kegiatan statistik khusus adalah swasta atau individu atau masyarakat. Proses bisnis statistik diawali dari specify needs atau identifikasi kebutuhan, kemudian design atau rancangan, kemudian build atau implementasi rancangan, kemudian collect atau pengumpulan, kemudian proses atau pengolahan, kemudian analyze atau analisis, kemudian disseminate atau diseminasi, dan yang terakhir evaluate atau evaluasi. Specify needs atau identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan mengidentifikasi kebutuhan, konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan. Desain atau rancangan. Pada tahap ini dilakukan merancang output, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka dan pengambilan sampel, mendesain sampel, merancang pengolahan dan analisis, dan merancang sistem dan alur kerja. Build atau implementasi rancangan. Pada tahap ini dilakukan membuat instrumen pengumpulan data atau kuesioner, membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik, dan finalisasi sistem. Collect atau pengumpulan. Pada tahap ini dilakukan membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data. Proses atau pengolahan. Pada tahap ini dilakukan integrasi data, penyuntingan atau editing, penyahihan atau validation, dan imputasi. Kemudian menghitung penimbang dan melakukan estimasi dan agregat. Analyze atau analisis. Pada tahap ini dilakukan menyiapkan naskah output atau tabulasi, penyahihan output atau pemeriksaan konsistensi antar tabel, interpretasi output, dan penerapan disclosure control. Disseminate atau diseminasi. Pada tahap ini dilakukan sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen user support. Tahapan yang terakhir yaitu evaluate atau evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dari kegiatan statistik yang telah diselenggarakan, khususnya untuk kegiatan yang akan datang. Sekian penjelasan tentang sistem statistik nasional. Terima kasih.